Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Perikopnya di atas, hukuman Allah atas semua orang. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saya ulangi ini. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa. Ya, perhatikan ya. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, perhatikan. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya, jadi dalam perikop ini kalau kita lihat tadi ya, hukuman Allah atas semua orang, hukuman Allah atas semua orang. Nah, jadi dikatakan di situ, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau, ya semua, berarti kita termasuk kan. Hai manusia, siapapun engkau, artinya tidak memandang apakah dia suku bangsa mana, apakah dia orang berada, orang tidak berada, apakah semua ya, tanpa memandang status. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau, ya semua kan, yang menghakimi orang lain. Ya, tentu kita pernah menghakimi orang lain kan? Ya, pernah enggak? Ya, pernah. Siapapun itu pasti pernah menghakimi orang lain. Ya, kita semua pasti kita, ya di antara kita juga ada yang pernah menghakimi orang lain, tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin berkali-kali kita menghakimi orang. Ya, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Ya, artinya kita pun orang yang berdosa kan. Ya, kalau kita lihat di Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika kita mau menghakimi orang, artinya kita lihat diri kita sendiri. Ya, karena kita pun tidak lepas dari namanya dosa atau namanya salah. Ya, seperti contoh, saya kasih contoh. Misalnya ada orang ketika kita main voli, dia datang marah-marah misalnya kan, tanpa dia sadari suatu waktu juga dia akan mengalami hal yang sama gitu loh.
Hal yang sama dia potong kayunya, merusak tanaman orang. Ya, untung orang yang rusak tanamannya itu sudah ada firman, sehingga dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan dengan kebaikan. Tidak sama dengan yang kena atap langsung keluar binatang. Nah, itu jangan contoh hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi ketika kita mau menghakimi orang, lihat diri kita. Gimana cara lihat diri kita? Saya kira yang paling pintar lihat dirinya itu Emi. Ya, sebentar-sebentar dia lihat di kaca. Gitu. Coba kita berkaca pada diri kita sendiri. Ya, ketika kita mau menghakimi orang, ya, menegur itu beda loh. Ingat ya, menegur, menasehati dengan menghakimi beda. Kalau menghakimi itu apa? Menjudge. Ya, menjudge orang yang belum tentu benar. Ya, itu menghakimi. Ya. Nah, dikatakan karena engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri. Di dalam menghakimi diri kita orang lain itu kadang kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Hal-hal yang sama ya, seperti yang pernah saya kasih contoh kan. Kadang kita menghakimi, misalnya orang tua menghakimi anaknya. Kamu jangan coba-coba merokok ya. Tapi dia sendiri adalah pelaku kan? Benar enggak? Ya. Kadang kita sedang menghakimi orang, kamu salah, kamu kok melanggar hukum, kamu kok pacaran. Padahal dia sendiri sedang pacaran. Nah, itu contoh-contoh. Apalagi banyak contoh-contoh tentang menghakimi orang di dalam hidup ini. Tanpa kita melihat diri kita sendiri, berkaca pada diri kita sendiri. Ya. Oke, yang kedua dikatakan tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Hukum Allah itu jujur. Ya, jujur itu artinya apa? Tidak ada yang tersembunyi kan? Kalau jujur tidak ada yang disembunyikan kan? Ya. Kalau kamu misalnya pergi jualan kacang. Ya. Kamu jual 3 tapi kamu setor 2. Jujur nggak? Tidak. Ya, tidak jujur. Ya. Tapi di hadapan Tuhan hukum itu berlangsung secara jujur. Walaupun kamu diperlakukan tidak adil, ada saatnya hukum itu di hadapan Tuhan akan berlaku adil semua. Ya, manusia bisa mencurangi kita, tapi mata Tuhan tetap melihat. Ya. Kita bisa mencurangi orang, mungkin kita merasa menang, mungkin kita bisa berhasil, saya bohongi dia, tapi di hadapan Tuhan ada saatnya nanti. Ya. Ada saatnya nanti ketika sudah kita menghadap di pengadilan ilahi, ada yang bisa disembunyikan nggak? Ada. Terbuka semua kan? Oh, dibukakan bukunya, pelanggaran. Jadi kalau kita sudah tahu, mulai sekarang, ayo. Ini harusnya menjadi warning. Warning itu apa sih? Peringatan kan? Firman Tuhan itu peringatan bagi kita bahwa Allah itu bersikap jujur. Dan engkau hai manusia. Nah, siapa ini manusia? Kita. Ya. Kalian dan saya juga manusia. Ya. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedang engkau sendiri melakukannya juga. Ya. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ya. Kita mau menghakimi orang, tapi kita sendiri menjadi pelaku. Ya, nggak bisa. Ya. Kita mau menobatkan orang, tapi kita sendiri tidak bertobat. Kita mau membawa orang kepada Kristus, tapi kita sendiri tidak kenal Kristus. Ya. Kita mau mendoakan orang, padahal kita sendiri nggak pernah berdoa. Ya susah. Ya, sama kita mau menghakimi orang, padahal kita sendiri nggak melihat kita banyak kesalahan-kesalahan gitu. Ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Ya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya. Apa maksudnya ini? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Tuhan itu murah hati.
Ya, kita berbuat dosa, kita berbuat salah, Tuhan tidak langsung menghukum kita. Kamu main-main dengan Tuhan. Kadang Tuhan biarkan, bukan biarkan, memberi kesempatan. Kemurahannya, kemurahan Tuhan. Ya, jangan pernah menganggap sepi, sunyi, ya, menganggap tidak ada. Sepi itu tidak ada kan? Menganggap sepi, menganggap tidak ada, ya kan? Apalagi dunia sekarang tantangannya begitu besar. Kemurahannya, kesabarannya, Tuhan masih sabar. Kau main game terus, Tuhan masih sabar, tidak membutakan matamu. Apa tujuan Tuhan di sana? Kelapangan hatinya luas, lapang gitu. Terbuka hatinya Tuhan. Ya, kita berbuat dosa tidak langsung Tuhan hakimi. Tidak langsung Tuhan hilangkan. Tapi dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Pertobatan itu supaya menyadari, ya, Tuhan sudah pakai orang lain mengingatkan kamu, jangan. Tapi kamu jalan terus. Tuhan masih murah hati. Tuhan hatinya masih lapang. Tujuannya apa? Supaya kamu kembali. Ya. Seperti anak yang hilang kan? Anak yang hilang di luar rumah dan anak yang hilang dalam rumah. Dua-duanya terhilang. Ya. Mana di antara kita? Apakah kita adalah orang yang terhilang dalam rumah atau kita yang terhilang di luar rumah? Terhilang di luar rumah, ya mungkin dia nggak pernah baca firman, nggak pernah. Tapi yang terhilang dalam rumah, dia makan bersama dengan orang tuanya, dia dengar firman bersama dengan orang tuanya, berdoa dengan firman dengan orang tuanya, tapi dia tidak mengenal orang tuanya. Kan repotnya. Ya. Tapi Tuhan memberi kemurahan, kesempatan, ya, membawa seperti anak yang hilang di luar rumah sampai makan makanan babi, baru sadar gitu loh. Ya, sampai kapan kita mau sadar gitu? Ya, ada batas kemurahan Tuhan. Walaupun dikatakan maukah engkau? Ya, maukah, ini pertanyaan, maukah engkau? Ya, masa sih kamu menganggap sepi kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Kenapa Tuhan masih memberi kemurahan? Kenapa Tuhan masih sabar? Kenapa Tuhan masih lapang hatinya? Karena Dia mau melihat kamu kembali, mau melihat kita kembali kepada Tuhan, menuntun engkau kepada pertobatan. Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ada saatnya akan dinyatakan. Ya, masih mau main-main? Ya. Baru lihat gambar daun saja sudah ketakutan. Kamu lebih takut sama daun daripada Tuhan kan? Nah iya, ini Tuhan izinkan terjadi seperti ini, walaupun itu bukan benaran. Tapi baru begitu saja, bagaimana kalau Tuhan? Sebenarnya kamu lebih takut sama setan atau sama Tuhan? Setan kan? Dibilang kita hanya di sini doa putaran terakhir, tak lama lagi Tuhan akan datang. Tapi kelakuannya juga nggak berubah-berubah. Tapi yang setan langsung satu tempat tidur semua. Nah, kamu lebih takut sama setan. Ya kan? Nah, ini evaluasi bagi kerohanian kita. Ini evaluasi bagi kerohanian kita. Kita nangis-nangis, ini putaran terakhir, sadar. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, ya, engkau menimbun, menyimpan. Enak kalau uang yang ditimbun kan, tapi kalau dosa yang ditimbun, ngeri. Jangan ditimbun. Nanti ada saatnya penghukuman Allah dinyatakan, baru kita mau menyesal gitu loh. Sama orang kaya dengan Lazarus itu yang pernah saya sampaikan kan. Nanti sampai di sana baru sadar, Tuhan, tolong saya bisa turun nggak, kasih tahu itu saudara-saudara saya di sana supaya nasibnya tidak sama dengan saya. Tapi Tuhan bilang itu ada Alkitab di bawah itu.
biar mereka baca sendiri. Ya, nggak ada lagi. Kalau sudah di atas nggak ada hubungannya lagi. Kalau kita sudah meninggal nggak ada hubungannya lagi dengan orang mati, dengan orang hidup, nggak ada hubungannya. Dunianya sudah beda. Ya, yang kalian bilang kemarin sampai pintu dikunci, lah setan tuh nggak diatur oleh ruang. Kamu mau kunci berapa gembok juga dia tiba-tiba hadir di dalam kamar. Kamu yang kewalahan mau buka pintu hilang kuncinya kan? Coba. Ya. Coba kemarin kalau dia tiba-tiba ada dalam kamar. Ya, kunci, bingung cari kunci gimana kalian mau keluar? Nah, kamu sedang membunuh dirimu sendiri oleh ketakutanmu. Ya. Tapi sama Tuhan kamu nggak takut. Baca firman Tuhan. Waduh, main game bisa berjam-jam tapi baca firman Tuhan 5 pasal itu cepat sekali. Kan diambil masuk Bapak. Iya, mantap kamu ya. Ya, di-scan langsung selesai. Ya. Oke, ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ingat. Ia akan membalas sekelompok orang menurut perbuatannya. Sekelompok orang atau setiap orang? Setiap orang. Ya. Setiap orang. Semua akan diadili berdasarkan perbuatan. Makanya baik-baiklah berbuat. Lakukanlah hal-hal yang baik yang menurut firman Tuhan. Karena semua akan dihakimi. Kamu bisa bohongi manusia, tapi Tuhan tidak bisa kamu bohongi. Ya. Iya, Tuhan itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kamu berbuat baik sama orang, Tuhan hitung. Ya. Bunda kasih kamu kopi, Tuhan hitung. Ya. Bunda masuk surga karena banyak memberi kopi. Nah, itu kan. Nah, iya, tak borong kopi semua kan. Bukan itu. Ya, artinya setiap perbuatan baik kita itu dicatat Tuhan. Setiap perbuatan jahat itu dicatat sama Tuhan. Ya, dan semua akan dihakimi. Ya. Oke, ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun. Ya, ini hidup kekal, ini upahnya. Ya, hidup kekal. Hidup kekal itu artinya apa? Selamanya apa? Hidup selamanya. Siapa yang mau hidup selamanya? Kalau saya nggak mau, saya di bumi. Kamu mau hidup terus di bumi? Ya. Rohmu yang harus hidup selamanya. Tubuhmu ya nanti akan mati kan? Ya. Siapa yang mau hidup? Rohnya hidup selamanya. Caranya gimana? Apa? Mengikut Yesus. Mengikut salib. Ya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik. Kamu udah berapa? Kalau hitung-hitung kamu berbuat baik hari ini berapa? Belum ada. Elin belum ada. Apa itu? Apaan, Sam? Nggak tahu. Ya. Siapa yang sudah lebih dari 3 perbuatan baiknya dari pagi sampai hari ini? Beli gas, bibit, buka plastik, ya. beli es krim, ya apa? Aku yang beli es krim buat Bapak. Ya, itu ada kebaikannya satu, ya menyapu, menyiram. Nah, ya. Ambilin kunci, ya. Iya. Nah, oke. Berarti udah banyak berbuat baik. Oke. Siapa yang berbuat jahat? Ada? Satu. Ada. Apa? Si Arsen tadi nangis. Iya, kamu udah berbuat jahat sama adikmu. Dalam pikiran, ada nggak yang berbuat jahat dalam pikirannya? Ada. Ada. Nah, itu dia. Nah. Kira-kira berapa? Banyak. Banyak.
itu ya. Nah, jadi sebenarnya perbuatan jahat itu yang banyak dilakukan itu dalam pikiran, ya, pikirannya. Oke. Jadi setiap orang akan Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, pertama hidup kekal diberikan kepada orang yang tekun. Tekun itu artinya apa? Rajin kan. Tekun berbuat baik, tekun mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Itu upahnya hidup kekal. Ya, kalau kamu hidup kekal, carilah, tekunlah berbuat baik. Ya. Tekunlah berbuat baik. Ya. Tekunlah mencari kemuliaan Tuhan. Muliakan Tuhan dalam setiap hidupmu. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pasti kamu hidup kekal. Ya. Ya. Di Cikarang nggak ada dijual hidup kekal. Nggak ada. Kamu cari di mana-mana nggak ada. Ya, hanya ketika kamu tekun berbuat baik. Ya, tentu menurut standar firman Tuhan. Kemudian kedua apa? Tekun mencari kemuliaan. Kemuliaan Tuhan, ya, bukan kemuliaan diri kita. Kemudian kehormatan dan ketidakbinasaan. Ya, lakukanlah hal-hal yang tidak membawa kita kepada ketidakbinasaan. Ya, tapi hal-hal yang memuliakan Tuhan. Pasti kamu punya hidup kekal. Nah, siapa yang mau ayat 8? Ada nggak yang mau ayat 8? Hidup kekal, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingannya sendiri. Ya, siapa yang mau dapat murka Tuhan? Wah, ada resepnya di situ. Ya, ada resepnya. Tinggal kamu apa? Mencari kepentingan sendiri. Gampang tuh mencari kepentingan sendiri kan? Ya, apa itu? Makan sendiri. Nggak usah mikirin orang lain. Pikirin diri sendiri. Ya. Apalagi ya, apalagi ya, menang sendiri, egois, apalagi marah, apalagi. Jadi tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran. Tidak taat pada kebenaran. Yang tidak taat pada kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Kebenaran itu firman Tuhan. Kamu nggak taat pada firman Tuhan, tempatmu, upahmu adalah murka Tuhan. Kalau Tuhan murka, pasti kamu dikasih berkat. Hah? Salah. Ya. Kadang kita mau berkat Tuhan, tapi kita nggak bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita mau berkat Tuhan, tapi kita tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Itu bukan rumusnya itu. Ya. Jadi murka akan didapat kepada orang yang mencari kepentingan sendiri, tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Kelaliman itu jolim, ya. Ya, merugikan orang lain, hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak melakukan tugasnya. Ya. Seperti kalau kita digaji tapi kita tidak kerja. Ya. Gaji buta namanya kan. Murka Tuhan akan kita dapat ketika kita hanya mencari kepentingan sendiri. Banyak orang di dunia, apalagi kondisi sekarang ini, mencari kepentingannya sendiri. Ya, tidak peduli dengan orang lain. Ya, Tuhan gerakkanlah tangan kami untuk menjangkau mereka yang kekurangan makanan. Nah, kemudian ayat 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Ini hukum tabur tuai, ya. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Kamu menabur kejahatan, kamu akan menuai kejahatan. Kamu menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Kamu banyak nolong orang, kamu akan ditolong orang. Kamu banyak mengerjain orang, kamu akan banyak dikerjain orang. Kamu banyak nipu orang, kamu akan banyak ditipu orang. Mau seperti itu? Iya. Penderitaan, siapa yang mau menderita? Siapa yang mau menderita? Siapa yang mau menderita buat Kristus? Wah, semua puji Tuhan. Ya.
Siapa mau menderita karena mencuri? Lah, nggak ada. Ya, jadi penderitaan dan kesesakan. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa. Menimpa itu artinya apa? Akan sampai. Ya. Penderitaan, kesesakan itu gimana sih? Antara hidup dan mati kan? Sesak itu antara hidup dan mati kan, setengah mati. Ya. Sudah menderita setengah mati lagi, lebih mati daripada setengah mati kan? Benar nggak? Kamu pilih mana? Mati atau setengah mati? Dua-duanya. Kalau disuruh pilih salah satu, Mati. lebih mati selesai daripada setengah mati. Sudah menderita setengah mati. Ini akan menimpa setiap orang apa? Yang berbuat jahat. Jahat, ya. Di luar, orang-orang yang tahu firman, yang dihakimi terlebih dahulu. Ya. Ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera. Tetapi kemuliaan, siapa yang mau dimuliakan? Semua mau dimuliakan. Siapa yang mau dihormati? Siapa yang mau damai sejahtera? Semua. Ya, saya juga mau. Ya. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Jadi ada dua ini, jahat dan baik. Ya, tadi yang jahat sudah tahu semua kan? Penderitaan setengah mati, hidupmu setengah mati, mau kerja juga tidak bisa simpan-simpan uang, semua habis. Ya. Tapi kalau kamu berbuat baik, kamu akan memperoleh kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera. Pertama-tama orang Yahudi, orang yang tahu firman, orang benar. Baru berikutnya. Ya. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, Allah tidak pernah membeda-bedakan orang. Allah tidak pernah memandang bulu, tidak pernah membeda-bedakan orang. Mau orang putih, mau orang hitam, mau orang keriting, mau orang lurus, mau orang botak, mau orang semua. Ya, Tuhan tidak pernah pandang bulu. Ya, Tuhan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh tadi kehormatan, kemuliaan, damai sejahtera. Damai itu kalau hatimu damai enak semua kan? Ya. Kalau kita damai enak kita kerja, pasti ada berkatnya. Ya. Ada kehormatan, ada kemuliaan, ada damai sejahtera, enak. Ya. Kalau ini hanya berlaku untuk orang yang baik. Tapi orang jahat juga ada bagiannya. Ya. Tuhan adil. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat, karena bukanlah orang yang, ini pentingnya ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Bukan orang yang hanya mendengar firman Tuhan yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Makanya sering kata jadilah pelaku-pelaku firman. Ya. Kalau kamu hanya duduk di sini dengar tapi hidupmu tidak pernah berubah, kamu akan dihakimi. Ya. Katakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Bagaimana kita benar di hadapan Allah? Apakah kita hanya sekedar mendengar firman Tuhan? Banyak orang berkali-kali ke gereja, bahkan dari kecil sampai tua dia di gereja, tapi hidupnya tidak pernah berubah karena hanya dia mendengar firman, tapi tidak pernah menjadi pelaku firman. Ya, hidupmu akan berubah ketika kamu melakukan firman. Hidupmu akan diberkati ketika kamu melakukan firman. Tapi kamu hanya mendengar firman, mau kamu pelototin saya, kalau kamu tidak lakukan, sama saja. Ya, pesan firman Tuhan hari ini apa? Kamu berbuat baik, kamu akan menerima kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera. Kamu berbuat jahat, apa? Apa tadi? Penderitaan dan kesesakan. Kamu mau menghakimi orang, berkaca dulu pada diri kita. Karena tidak ada yang benar, semua salah. Semua telah berdosa di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita menghakimi orang, sebenarnya kita sedang menghakimi diri kita sendiri.
Tuhan itu adil, tidak pernah pandang bulu, semua sama di hadapan Tuhan. Kamu mau pangkatnya jenderal, kopral, sama di hadapan Tuhan. Ya. Semua akan dihakimi menurut perbuatannya. Kita semua akan dihakimi menurut perbuatan kita. Makanya hati-hati di dalam berbuat. Hati-hati di dalam berbuat. Hati-hati di dalam berkata-kata. Hati-hati dalam bertindak. Karena semua akan dihakimi berdasarkan itu. Ya. Dan semua ada upahnya. Ya. Orang yang berbuat jahat akan menerima penderitaan setengah mati. Orang yang berbuat baik dalam tindakannya, dalam tutur katanya, dalam berbicara baik, dia akan memperoleh apa? Kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Ya, jadi ayat 13, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Orang yang melakukan firman Tuhan itulah yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Bukan orang yang hanya sekedar mendengar. Yang saya pernah katakan, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit diakhiri dengan apa? Barang siapa mendengar firman ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Ketika badai datang, rumah itu tetap kokoh. Itulah orang yang melakukan firman Tuhan. Ya. Kamu mau doa semalam suntuk, tapi kalau kamu nggak lakukan firman Tuhan, badai datang, cuma badai kecil saja, kamu sudah ambruk. Karena kamu mendirikan rumahmu di atas pasir, dasarnya tidak kuat. Ya, nah ini semua. Ya, bagaimana kita menurut orang itu pelaku firman dari badai? Ya, jadi kalau kamu berdoa, Tuhan jauhkan badai dari hidupku, kamu tidak akan pernah belajar. Semakin banyak badai, semakin banyak kita belajar. Seperti Raja Wali. Raja Wali itu untuk memperoleh makanannya semakin tinggi dia, badai semakin dahsyat. Tapi makanan justru ada semua di atas. Kalau dia di bawah, dia nggak dapat apa-apa. Ya, justru di dalam badai seringkali Tuhan memberikan kita berkat yang melimpah. Ya, ya. Jadi bagaimana kita menguji keimanan kita di tengah badai lah. Ya, di tengah badai. Kalau di atas badai, artinya kita sudah menguasai badai. Ya, tapi di tengah badai, di mana kamu cari jalan keluarnya, situlah firman akan kita pakai. Ya, jadi hanya orang yang menjadi pelaku firman yang akan dibenarkan di hadapan Tuhan, bukan hanya mendengar. Pendengar itu banyak sekali. Makanya orang firman Tuhan katakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Yang terpilih itulah orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, ada yang terdahulu, yang akan terkemudian. Ya. Jadi renungkan apakah kita sudah menjadi pelaku firman. Jangan berkali-kali kita dengar firman, membaca firman, tapi firman itu tidak pernah mengubahkan diri kita. Ya. Kemarin ngobrol sama Toding tentang ngerokok. Kata Toding terakhir kali itu pas masuk bandara ya. Bandara itu dibuang. Toding bilang, apakah saya kuat untuk ini? Kayaknya sudah kayak mau gila gara-gara nggak merokok gitu kan. Tapi akhirnya ya dengan pertolongan Tuhan dia bisa melewati dan bisa bebas. Tapi saya bilang tidak hanya 3 tahun, tapi kamu harus komitmen seumur hidupmu, saya tidak akan kembali ke situ. Ya, itulah firman yang mengubahkan. Ya, seumur jagung, jangan seumur jagung. Seumur jagung saya akan kembali. Nah repot. Ya, berarti firman itu tidak mengubahkan. Kalau firman sudah mengubahkan, berarti udah nggak kembali lagi lah. Seperti Paulus kan, ketika dia berjumpa dengan Yesus, apakah dia ada dicatat Paulus kembali lagi? Enggak kan? Ya, sampai dia mati dia tidak pernah kembali ke masa lalunya. Itulah firman yang mengubahkan kita. Ya, kan firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita. Tuhan itu adil, Tuhan itu menghakimi secara jujur dan semua terbuka di hadapan Tuhan. Ya. Siapa yang bisa mengubah hidup kita? Hanya Tuhan. Kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Saat kita berdoa, saat kita membaca Alkitab.
Pernah nggak kita berjumpa dengan Tuhan di dalam game? Hah? Nggak mungkin. Di mana kita berjumpa dengan Tuhan? Kamu berjumpa dengan Tuhan kapan? Kamu bicara dengan Tuhan kapan? Kamu bisa bicara dengan Tuhan? Hah? Hah? Kapan kamu berjumpa dengan Tuhan? Dalam doa kita, dalam pujian kita, dalam setiap kegiatan, dalam setiap baca firman Tuhan. Ya, kamu sambil nyiram, hidupku menggenapi firman-Mu. Jatuh air mata. Kuasa-Mu bisa menumbuhkan jamur. Apa enggak itu kan? Kamu jalan ke sekolah mau pergi mandi. Aku berjalan tanpa beban. Lah, semua sudah diselesaikan. Ya. Ya. Iya. Batu, kamu angkat batu. Ya. Itu kan. Ya. Kamu angkat apa namanya? Bedlock dari ini. Apa lagunya? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Wah, enak kan? Ya. Benar nggak? Menghadirkan suasana sorga dimanapun kamu berada. Ya. Kamu masak di dapur, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Garam senaknya dikasih makan. Pas dimakan asin. Nah, suka-sukamu Tuhan. Iya. Nah, jadi banyak yang kita bisa menghadirkan Tuhan dimanapun kita ada gitu kan. Ya. Apalagi kalau kamu tidur ketakutan. Dikunci kamar berdua tidur. Harusnya kamu malam kemarin di tengah ombak dan arus pencobaan. Kamu lagi dicobai kemarin itu kan? Iya, itu ada semua lagunya, sudah Tuhan sudah siapkan lagunya semua kan? Iya kan? Ya. Apalagi? Lagu mengusir setan gimana? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Harusnya kamu nyanyi di atas. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.